salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Om Dance Channel. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana cara mudah memelihara ikan bawal di dalam drum bekas. Dimana kita telah tahu pada video sebelumnya saya menebar bibit ikan bawal bersamaan dicampur dengan ikan nila merah, ikan nila hitam. Dan di dalam video yang saya buat saat ini kita bisa lihat di sini ada ikan nila, ikan bawal dan ikan patin dicampur di dalam satu kolam. Apabila teman-teman adalah seorang pemula untuk memelihara ikan bawal, harap jangan mengikuti cara saya, yaitu digabungkan dengan ikan nila dan ikan patin. Karena kalau belum tahu ilmunya akan berakibat tidak baik untuk ikan. Baik, kita langsung saja ke hal-hal dasar dulu yang harusnya teman-teman ketahui sebelum teman-teman memelihara ikan bawal di kolam kecil. Di sini medianya saya menggunakan kolam drum. Yang pertama, ikan bawal itu susah-susah gampang sebenarnya untuk kita budidayakan. Gampang kalau misalkan airnya melimpah. Gampang kalau misalkan air memang tidak melimpah, kita menggunakan air jernih, kemudian kita bisa menggunakan pompa, bisa menggunakan venturi, bisa menggunakan pompa udara. Akan tetapi akan sangat fatal apabila ketika mati listrik. Nah, kenapa? Karena ikan bawal ini dia membutuhkan oksigen yang memang sangat banyak. Jadi dia memerlukan kadar oksigen yang sangat banyak di dalam air. Nah, ketika si air tidak memiliki kadar oksigen yang banyak, yang melimpah, maka ikan tersebut akan kehilangan keseimbangan. Biasanya ikan-ikan bawal itu akan celeng ya, akan teler biasanya. 1 jam saja terjadi mati listrik, kemudian kekurangan oksigen, maka ikan bawal ini akan celeng, akan teler. Selanjutnya kalau misalkan terlalu lama kekurangan oksigen bahkan bisa mengakibatkan kematian pada ikan. Selanjutnya dengan apa yang saya lakukan sekarang, yaitu mencampur ikan bawal dengan ikan nila dan ikan patin. Nah, ini harus teman-teman ketahui sebelum mencampur ikan bawal ini. Jadi kondisi pada saat ditebar bibit ikan bawal ini, dia masih ukurannya masih kecil ya, masih sebesar jempol kuku kaki kalau menurut saya. Dia ukurannya masih kecil. Kemudian ikan-ikan yang lain termasuk ikan nila dan ikan patin itu ukurannya sudah lebih besar dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Ikan bawal sekitar 20 ekor. Kemudian ikan nila itu lebih banyak jumlahnya dan ikan patin juga lebih banyak. Maka tidak akan ada saling serang menyerang antara ikan bawal dengan ikan nila, ikan bawal dengan ikan patin, seperti itu. Tetapi kalau misalkan seandainya teman-teman mencampurkan ikan bawal yang sudah ukurannya sudah lumayan besar, kemudian ada ikan nila juga di situ tapi ukurannya lebih kecil, dan ada ikan patin yang ukurannya lebih kecil, maka bisa terjadi ikan nila dimangsa oleh ikan bawal atau ikan patin ya dimangsa oleh ikan bawal. Kalau misalkan selain ikan bawal ukurannya lebih kecil, seperti itu. Kemudian dari jumlahnya juga, misalkan kita ingin mencampur ikan bawal dan ikan nila, itu jumlahnya tidak boleh lebih banyak dari ikan nila. Jadi jumlah ikan bawal harus lebih sedikit. Kalau misalkan di satu kolam ada 50 ekor ikan, maka ikan nila bisa 30 sampai 35 ekor, kemudian ikan bawal
15 ekor. Jangan ikan bawal lebih banyak dibanding ikan nila. Kalau misalkan ikan bawal lebih banyak dibanding ikan nila atau ikan yang kita campur, maka akan terjadi mangsa memangsa antara ikan bawal dengan ikan nila. Seperti itu. Nah, apabila ukurannya sudah besar, sudah lumayan besar, sudah 3 jari, ada baiknya ikan bawal itu dipisahkan, tidak disatukan dengan ikan lain seperti ikan nila atau ikan patin, seperti itu. Nah, di dalam video ini masih saya campur ikannya, ada 3 jenis, ikan bawal, ikan nila, dan ikan patin. Dan beberapa hari ke depan rencananya ikan bawal ini akan saya pindahkan ketika nanti ukurannya sudah sekitar 3 sampai 4 jari. Meskipun ikan bawal itu mudah dibudidayakan dan mudah dipelihara, apalagi di dalam kolam drum yang kecil seperti ini, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk meniru saya. Apalagi kalau di area rumahnya atau di area kolam itu sering mati listrik. Karena kalau misalkan mati listrik, maka otomatis pompa air dan pompa udara itu akan mati dan kadar oksigen di dalam air itu akan berkurang. Apabila kadar oksigen sudah berkurang, maka akan terjadi hal seperti ini yang saya alami. Ikan-ikan ini baru sekitar 6 minggu tadi terjadi mati listrik. Belum lama, sekitar 1 jam, ikan-ikan ini udah celeng, udah nggak karuan, udah hampir mati. Kemudian cara saya untuk menyelamatkan ikan ini adalah mengambil semua ikan-ikan bawal, kemudian dipindahkan di dalam satu bak, kemudian dialiri air sedikit demi sedikit agar kondisi oksigen di dalam airnya tercukupi, kemudian ikannya pulih kembali. Nah, setelah beberapa jam kemudian akhirnya lampu sudah menyala. Kemudian ikan-ikan ini juga karena tadi dialiri air sedikit demi sedikit, oksigennya cukup, dan ikan-ikannya kembali segar, tidak teler seperti yang tadi di video sebelumnya. Nah, ini selanjutnya akan saya masukkan kembali ke dalam kolam drum yang sudah posisinya menyala lagi, pompa air dan pompa udaranya. Untuk ukurannya sendiri lumayan besar ya, usia sekitar 6 minggu, karena memang ikan bawal ini perkembangannya cukup cepat sekali. Namun memang kelemahannya adalah di situ, di bagian oksigen. Dia oksigennya harus cukup, harus sangat cukup. Dan kalau menurut saya sendiri, ikan ini lebih tidak kuat dibanding ikan nila atau ikan mas. Ikan nila dan ikan mas malah lebih kuat dari ikan ini. Baik teman-teman, mari kita peliharakan kembali ikan-ikan bawal ini ke kolam drum. Dan mari kita coba hitung ada berapa ekor jumlah ikannya, karena pada saat itu kita menebar bibit sebanyak 25 ekor. Apakah berkurang? Nah, apabila berkurang berarti ada yang mati. Kalau misalkan masih tetap sama jumlahnya, maka ikan-ikan ini semuanya mulus dan sehat-sehat dan tidak ada yang mati satupun.
teman-teman, ini adalah video di mana umur ikan bawal itu sudah sekitar 10 minggu, dan ikan bawal ini sudah saya pisahkan dengan ikan-ikan lain di dalam kolam drum ini, khusus hanya untuk ikan bawal saja. Nah, dengan sering terjadinya mati listrik dan sering mabok juga ikan-ikannya karena kekurangan oksigen, maka pada video ini dan pada saat ini saya memutuskan untuk menyerah dan memanen saja ikan-ikan ini untuk digoreng. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba silahkan, tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk kolam yang akan digunakan seperti saya ini, itu listriknya harus terus menyala. Kalau misalkan listriknya sering mati, harap tidak memelihara ikan bawal, lebih baik memelihara ikan lain saja. Jadi sebenarnya dalam memelihara ikan bawal ini sangat sekali mudah apabila kondisi airnya melimpah, kemudian kondisi oksigen juga melimpah. Sangat mudah sekali. Untuk pemberian makan juga sangat mudah sekali. Hanya saja itu kelemahannya, ketika air kurang oksigen sedikit saja, maka ikan ini akan hilang keseimbangan, celeng, mabok, kemudian mati. Kunci utamanya adalah oksigen yang cukup. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemeliharaan ikan bawal ini di dalam kolam drum bekas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.